warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brenda Sekar Ayu. Jadi sekarang kita akan bahas kelanjutan dari transformasi Laplace, yaitu tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Nah, untuk sifat-sifatnya ini sebetulnya ada cukup banyak sifat-sifat dari transformasi Laplace. Tapi ini akan saya coba jelaskan sekilas untuk yang dasarnya. Sifat yang pertama ini adalah sifat linearitas. Jadi artinya kalau misal kita punya dua fungsi ft, ada f1t dan juga f2t, yang mana kedua fungsi ini akan kita laplaskan, itu nanti berdasarkan prinsip linearitas, itu nanti hasil laplasnya itu sama aja dengan cara kita jumlahkan saja hasil laplace dari satu per satu ini gitu. Jadi pertama kita cari dulu nih laplace dari fungsi f1 nya, kemudian kita cari juga secara terpisah laplace dari fungsi f2 nya. Nanti kalau kita ingin mencari hasil laplace dari penjumlahan kedua ini, f1t ditambah f2t, itu tinggal kita jumlahkan saja hasil laplace dari f1 dan juga f2. Seperti itu. Atau di sini ada f1s dan ditambah f2s. Nah, di sini ada a1, ada a2. Dia itu adalah koefisien pengali ya. Ya kalau misalnya kalian punya kan sebetulnya kalau kalian mau cari laplace dari f1t kan sama aja kayak f1s. Nah, tapi kalau misalnya kalian dimintanya adalah laplace dari A dikalikan F1T, di mana A ini adalah koefisien, itu sama aja dengan A dikalikan dengan F1S, seperti itu ya. Ini termasuk juga ke dalam prinsip linearitas. Kemudian yang kedua ada prinsip yang namanya scaling. Yang mana scaling ini kita akan men-scale atau menskalakan si variabel waktunya ini ya. Yang tadinya itu adalah ft biasa, sekarang jadinya ada koefisien di sini, ada A, jadinya FAT. Nah, kalau emang kita punya bentuk scaling seperti ini, itu caranya kita coba masukkan nih FAT ini ke dalam rumus umum dari Laplace, yaitu integral dari 0 minus sampai infinite dari FAT dikalikan dengan epsilon pangkat min st dt. Lalu kemudian kita asumsikan misal x ini adalah AT, yang tengah sini x itu adalah AT itu adalah x, sehingga saat kita ingin mencari dx atau kan kita punya x sama dengan AT. Nah, saat kita mau mencari dx per dt, berarti sama aja kayak kita turunkan ya dari sini, berarti sama aja kayak a. Atau karena di sini adanya dt, berarti kita akan punya ini ya, jadi dx itu sama dengan a dt, berarti dt itu adalah sama dengan dx per a. Tuh. Jadi nanti nilai dt-nya akan kita rubah menjadi ini. Lalu kemudian kita masukkan lagi ke rumus dasarnya sini ya, jadi laplace dari FAT sama aja kayak integral dari 0 sampai infinite. Di sini sekarang kita rubah jadinya fx ya, karena kita sudah mengasumsikan x itu adalah at sebelah sini. Kemudian epsilon pangkat min st. Nah, di sini kalau di sini kan x sama dengan at ya, berarti t itu sama aja kayak x per a. Nah, karena di sini punyanya adalah e min st, berarti sama aja kayak e min s dikalikan dengan x per a gitu ya. Gitu. Atau kita rubah x yang keluar, jadi sama aja kayak e pangkat min x dalam kurung s per a seperti yang sebelah sini. Nah, kemudian di sini ada dt-nya sekarang kita rubah jadinya pakai ini ya, dx per a. Seperti itu. Nah, karena di sini a ini adalah koefisien yang sebelah sini, jadi bisa kita keluarkan di sini ada 1 per a. Integral dari fx dikalikan dengan epsilon pangkat min x s per a dikalikan dengan dx. Nah, dari bentuk sini sebetulnya sama aja kita bisa dapat dia bentuknya sebetulnya hampir sama dengan bentuk Laplace ya. Persamaan Laplace, bentuk umum untuk Laplace kan tadi adalah, adakah di sini nggak dia? Integral dari 0 sampai infinite dari ft e min st dt. Nah, karena di sini kita punyanya adalah x dan juga ada s per a, jadi sebetulnya dia itu sama aja kayak f dari s per a gitu. Makanya sebelah sini kalau memang kita punya fungsi scaling yang mana t-nya ini diskalakan dengan koefisien a, untuk mencari Laplace-nya sama aja dengan seperti ini ya, 1 per a dikalikan dengan f, itu nih f besar itu adalah Laplace dari s per a gitu. Jadi nanti kalian cari dulu Laplace-nya, fs-nya dulu, dan nanti s-nya ini variabel s-nya kalian rubah jadi s per a gitu maksudnya gitu. Lalu ini contohnya nih, misal kita punya Laplace dari sin omega t ut. Itu kan tadi sudah kita dapat ya di slide yang sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau untuk sinusoidal itu rumus Laplace-nya adalah seperti ini kurang lebih.
Nah, kalau memang kita punya bentuk scalingnya, di mana kita akan mencarinya adalah sin 2 omega T nih, berarti kan diskalakan dengan koefisien 2 ya. Nah, untuk mencari Laplace-nya tinggal kita gunakan nih rumus yang sebelah sini. Jadi 1 per A, atau di sini ada 1 per 2, dikalikan dengan Fs per A. Jadi Fs-nya ini kita rubah S-nya sekarang jadi S per A atau S per 2 ya. Pokoknya sebelah sini ada S per 2 nih, S per 2 kuadrat ditambah omega kuadrat. Lalu tinggal kita jabarkan aja sebelah sininya. Jadinya S kuadrat per 4 gitu-gitu. Nanti 4-nya kan bisa pindah ke atas ya. Jadi kita punya ya kurang lebih 1 per 2 dikalikan dengan omega per S kuadrat per 4 ditambah omega kuadrat seperti ini. Terus nanti 4-nya bisa kita kalikan di sini, jadi ada di atas juga ya. Jadi kita akan punya seperti inilah kurang lebih bentuknya. Jadi 2 omega per S kuadrat ditambah 4 omega kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk yang sifat-sifat lainnya, itu sebetulnya ini ada di buku juga, sudah dijelaskan. Tapi saya ingin kalian coba pahami dan juga coba buktikan juga untuk setiap sifat-sifat ini dari mana sih hingga akhirnya diperoleh rumus-rumus yang ada di dalam kotak-kotak oranye ini gitu ya. Ini jadi sebagai tugas nomor 2 kalian coba turunkan dan kalian buktikan bahwa untuk time shift itu artinya sekarang waktunya digeser. Jadi yang awalnya itu startnya di titik FT, di titik 0 misalnya di sini, sekarang digeser jadi T min A. Berarti sekarang mulai sinyalnya ada di titik A sebelah sini. Seperti itu. Itu untuk yang pergeseran waktu. Kalian coba buktikan kalau memang hasil Laplace itu adalah seperti ini. Kemudian kalau untuk diaplikasi di soalnya, berarti kalau misalnya kita punya Laplace dari cos itu adalah seperti ini. Kemudian kalau memang kita disuruh carinya adalah Laplace dari cos yang sudah terkena time shifting nih, T min A, berarti tinggal kita tambahkan saja dengan E pangkat min AS ya, kalau dari rumus ini. Jadi tinggal kita tambahkan, kita kalikan dengan E pangkat min AS, dikalikan dengan ini Fs-nya sendiri, Fs dari cos. Ya, ini. Seperti itu. Sedangkan kalau memang yang di shifting itu adalah frekuensinya, berarti tinggal kita rubah sekarang bentuk Fs-nya itu sekarang jadinya S plus A. Jadi kalau yang awalnya kita punya Laplace dari sin omega T itu adalah seperti ini. Nah, saat kita diminta untuk mencari Laplace dari frekuensi shiftingnya, di mana sin omega T dikalikan dengan epsilon min AT seperti ini ya, bentuk frekuensi shifting, itu akan sama dengan Laplace-nya itu adalah S-nya ini kita rubah jadi S plus A. Sehingga di sini ada S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang time differentiation, itu kurang lebih seperti ini. Kalau kalian punya ini F aksen itu sama aja kayak turunan ya. Kalau kalian punya F aksen T berarti sama aja kayak turunan sekali dari FT. Gitu. Terus kalau kalian punya F double aksen berarti sama aja kayak turunan 2 kali ya. FT dari ini T kuadrat seperti itu. Nah, untuk Laplace-nya kurang lebih seperti ini. Ini ada S kalikan Fs kemudian dikurangin dengan kondisi mulanya. Nah, biasanya kalau untuk mempermudah, kita bisa anggap kondisi mula ini sama dengan 0. Jadi nanti bentuk Laplace-nya hanya yang bagian sininya aja ya. Tapi kalau memang di soal diketahui ada F0-nya atau ada kondisi mulanya, ya berarti kita akan menggunakan bentuk rumus yang lengkap yang seperti ini. Ini kalian coba buktikan juga nih untuk yang order 2, kenapa bisa seperti ini. Terus kemudian untuk secara umum, kenapa jadi seperti ini. Kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada untuk yang time integrasi. Ya, kalau kalian punya kalau kalian diminta untuk mencari Laplace dari suatu fungsi yang dikalikan dengan operator integral, itu sama aja dengan kalian kalikan saja hasil Laplace-nya ini, si Fs-nya ini dengan 1 per S seperti ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang frekuensi differentiation. Jadi saat kalian punya kalian diminta untuk mencari Laplace dari TFT seperti ini, itu sama aja kayak kalian mencari Laplace-nya itu adalah kalian cari dulu nih Fs-nya, kemudian kalian turunkan terhadap ds seperti ini, d per ds, jangan lupa dikasih negatif gitu ya. Jika misal nih kalian punya Laplace, dimintanya adalah Laplace dari t dikalikan dengan epsilon min at ut. Nah, tadi di awal kita tahu ya kalau untuk yang fungsi epsilon nih itu sama aja kayak 1 per s plus a ya untuk yang Laplace-nya. Nah, karena di sini dikalikan dengan t, berarti Laplace-nya kita ikuti dengan rumus yang sebelah sini. Kita sekarang akan mencari turunannya nih, min turunan dari Fs-nya itu sendiri.
seperti itu. Nah, ini tinggal kita pakai prinsip turunan di matematika ya. Jadi kurang lebih nanti Laplace-nya itu adalah seperti ini, 1 per S plus A dikuadratkan. Kemudian terakhir ada yang namanya initial value dan juga final value. Jadi initial value itu simbolnya adalah F0, di mana rumusnya itu adalah seperti ini, limit S menuju infinite dari SFS. Fs ini adalah Laplace dari Ft ya. Nah, ini kalian coba buktikan juga nih kenapa jadi seperti ini. Jadi kalau untuk di soalnya kurang lebih kalau misal nih kita punya fungsi ft-nya adalah seperti ini. Kemudian kita akan diminta untuk mencari initial value-nya. Berarti pertama kita harus cari dulu ya fs-nya kan, karena kita butuh fs. Nah, misalnya fs-nya sudah kalian ketahui seperti ini. Nah, untuk mencari initial value-nya, untuk mencari f0-nya, tinggal kita buat limit s menuju infinite dari sfs. Ini ya. Jadi kita kalikan juga dengan S-nya nih, sebelah sini kita kalikan dengan S, yang kita punya di bagian atasnya ada S kuadrat ditambah 2S, yang bagian bawahnya tetap ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan limit S menuju infinite, gitu. Jadi kalau S menuju infinite, nanti kalian akan dapat kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tuh kita rubah dulu nih, dia limit S menuju infinite, jadi agar di sini nggak ada S kuadrat, kita rubah semuanya, kita bagi dengan S kuadrat ya. Jadi bagian atas kita bagi dengan S kuadrat, kemudian bagian bawah juga sama, kita bagi dengan S kuadrat. Jadi kita akan punya 1 ditambah 2 per S dibagi dengan 1 ya, sebelah sini ditambah dengan 4 per S, kemudian ditambah dengan 104 per S kuadrat. Nah, kita masukkan nih S nya menuju infinite, berarti sama aja kayak yang sebelah sini akan kurang lebih sama dengan 0, ini juga sama ya, akan sama dengan 0, ini juga sama kan sama dengan 0, sehingga kita akan punya 1 per 1 atau sama dengan 1 gitu. Jadi ini adalah initial value-nya nih dari fungsi ini kita nih yang kita cari. Kemudian yang terakhir ada yang namanya final value. Kalau final value, cara carinya berarti seperti ini ya, f infinite, berarti dia adalah limit S menuju 0 dari SFS. Nah, ini kalian juga cari nih kenapa bentuknya seperti ini. Nah, untuk aplikasinya hampir sama juga dengan yang initial value tadi. Jadi kalau misalnya kita diminta buat cari final value dari ft yang seperti ini, pertama kita cari dulu fs-nya. Anggap akan seperti ini ya, sudah kita ketahui. Nah, kemudian untuk mencari final value-nya tinggal kita kalikan dengan limit S menuju 0 dari S dikalikan dengan fs. Ini kita kalikan dulu dengan S, jadi seperti ini ya. Kemudian kita buat S menuju 0, berarti sama aja kayak ya atasnya jadi sama dengan 0 per 0 ditambah 0 tambah 29 ya, jadi sama aja kayak 0 ini gitu. Begitu juga untuk yang bagian bawah sini, kurang lebih akan seperti itu. Kemudian kalau memang kita untuk lebih mudah, sebetulnya ada yang namanya tabel-tabel seperti ini. Jadi tinggal kalian lihat di sini, yang tabel pertama itu adalah untuk yang sifat-sifat Laplace. Yang tadi ada linearity, ada scaling, ada time shifting, dan segala macam. Kemudian yang bagian sini adalah Laplace dari beberapa fungsi yang umum digunakan. Kayak ini ada impulse, seperti ini ya Laplace-nya. Ini unit step, ini adalah eksponensial, ini adalah unit rem gitu ya. Ini untuk yang rem dipangkatkan, seperti ini bisa kalian baca dan bisa kalian gunakan sebetulnya. Jadi nanti kalau untuk UAS mungkin ya, itu kemungkinan ya kalian juga akan diizinkan untuk melihat tabel-tabel seperti ini gitu. Tapi tadi di awal sudah saya kasih tugas juga ya, cara kalian coba buktikan fungsi Laplace dari beberapa ft itu agar kalian bisa tahu ini kira-kira nilai-nilai ini tuh dapatnya dari mana sih, seperti itu. Jadi nanti tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Spada. Kemudian selanjutnya nih ada contoh soal. Jadi misal kita akan diminta untuk mencari fungsi Laplace atau transformasi Laplace dari fungsi ini ya, ft seperti ini. Itu karena tadi kita sudah tahu ada sifat linearitas, karena di sini kan kita bisa lihat ya, ft ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa fungsi. Ada fungsi impuls, ada fungsi unit step, kemudian ada fungsi eksponensial. Nah, karena tadi kita tahu ada sifat linearitas, jadi kita bisa cari untuk Laplace-nya sama aja kayak penjumlahan dari Laplace fungsi yang pertama ditambah Laplace dari fungsi yang kedua dan ditambah dengan Laplace dari fungsi yang ketiga. Gitu. Jadi kita cari satu persatu dulu. Untuk yang impuls kita tahu ya Laplace-nya itu adalah 1 nih. Kemudian untuk yang unit step UT itu ada Laplace dari UT itu kan sebetulnya adalah 1 per S, tapi karena di sini ada pengalikan dengan 2, berarti nanti kita tinggal kalikan saja dengan 2 seperti ini, jadi 2 per S.
Kemudian untuk yang eksponensial, sesuai dengan yang sudah kita turunkan tadi, kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian karena di sini ada pengalinya 3, berarti kita kalikan juga dengan 3 sebelah sini. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, tinggal kita bisa gabungkan saja, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh persamaan yang seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua nih, misal kita diminta untuk mencari Laplace dari sebelah sini ya, t kuadrat sin 2t ut. Gitu. Nah, sebelah sini itu kita tadi dari tabel yang sebelah sini, sebenarnya kita bisa dapat mencari beberapa fungsi ya. Ini kan tadi untuk yang ft ini kan dia gabungan dari t kuadrat dan juga sin 2t ya, sin omega t. Di tabel ini juga ada nih untuk yang t kuadrat, bisa kalian pakai yang sebelah sini, ini t pangkat n. Kemudian untuk yang sin 2t bisa kalian pakai yang sebelah sini. Nah, cuma ini untuk yang lebih mudahnya, tadi kan kita sudah tahu ya ada sifat yang namanya scaling frekuensi ya, dengan cara dikalikan dengan t ini kan dia namanya scaling frekuensi nih tadi. Mana ya, kita cari nih frekuensi differentiation maksudnya sebelah sini. Nah, jadi kita bisa tinggal menggunakan rumus yang ini aja pakai prinsip ini. Jadi kita cari dulu nih fs dari ft kita, kemudian nanti kita tinggal turunkan saja gitu, tergantung order t-nya yang sebelah sini tuh berapa. Kalau di sini t-nya order 2, berarti kita diturunkannya sebanyak ya sama 2 kali juga sebelah sini gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita cari dulu fs dari sin 2t ini sesuai dengan yang ada di tabel sini nih, kita bisa langsung gunakan. Jadi omega per s kuadrat tambah w kuadrat, omega per s kuadrat ditambah w kuadrat ya, dimana di sini omeganya itu adalah 2, berarti 2 per s kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, seperti itu, ini 2 kuadrat. Kemudian untuk yang tambahan t kuadratnya ini kita bisa menggunakan prinsip atau sifat yang tadi nih, yang frekuensi differentiation. Jadi nanti fs-nya kita tinggal turunkan saja, tapi sekarang diturunkannya sebanyak 2 kali ya, karena kan di sini t-nya juga t kuadrat. Gitu, ini kalian turunkan. Ini minusnya jadinya minus kuadrat juga ya, jadi positif. Nanti kalian turunkan, kurang lebih kalian akan memperoleh fungsi yang sebelah sini, persamaan yang sebelah sini maksudnya, seperti itu. Kemudian lagi nih, kalau memang dimintanya adalah berupa gambar seperti ini, nah cara mencari Laplace-nya pertama tentunya kalian harus cari dulu ya, dia itu adalah fungsi waktunya itu seperti apa. Di sini karena dia ini adalah gt, berarti gt itu sama aja kayak kalau kita lihat sekilas di sini, dia sebetulnya hampir sama dengan fungsi step ya. Gitu, cuman sekarang magnitudenya adalah 10, berarti artinya si ut ini kita kalikan dengan 10 ut. Tapi karena di sini t-nya, di sini sinyalnya ini tidak start di titik 0, di mana dia startnya di titik 2, berarti di sini terjadi ada yang namanya time shifting ya. Sehingga di sini t-nya ini kita rubah jadinya adalah 10 dikalikan dengan u t-2 karena startnya di titik 2 sampai startnya di titik 3 sini. Jadi diambil u t-3. Seperti itu. Jadi nanti fungsi gt-nya adalah kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk mencari Laplace-nya tinggal kita cari menggunakan sifat dari time shifting ini ya. Kalau memang ada u t-2, berarti kalau kita lihat di tabel kurang lebih yang seperti ini ya, time shifting. Berarti tinggal kita kalikan saja fungsi Laplace-nya dengan epsilon pangkat min as. Seperti ini. Jadi karena tadi di sini fungsi dasarnya itu adalah unit step ut, dimana dia Laplace-nya itu adalah 1 per s. Nah, karena di sini t-nya sekarang di shifting sebanyak 2 kali, berarti kita kalikan dengan epsilon pangkat min 2s ya, ke si fs ini. Jadi kita akan punya seperti ini. Kemudian yang sebelah sini juga sama, jadi epsilon pangkat min 3s per s. Nah, kemudian setelah seperti ini, tinggal kita bisa sederhanakan, bisa kita gabungkan, jadi kurang lebih kita buat disamakan penyebutnya ya, jadi kurang lebih akan memperoleh seperti ini, hasil Laplace-nya. Gitu. Dan terakhir nih untuk yang contoh inisial dan final value, misal kita punya HS-nya seperti ini, kemudian kita disuruh cari inisial dan juga final value. Sebelah sini inisial, yang di sebelah sini adalah final. Sama kita bisa tinggal gunakan rumus yang ada di tabel sini untuk inisial value seperti ini. Ya, untuk yang final value yang seperti ini, tinggal kita berarti kalau di sini ada HS, kita cari S kalikan dengan HS-nya. Jadi tinggal dikalikan dengan S ya, bagian atasnya sini. Kemudian kita limitkan terhadap S menuju infinite untuk yang initial value-nya. Ini untuk mempermudah bisa kita buat jadi pembagian seperti ini ya, dibagi dengan S kuadrat nih sebelah sini. Biar nanti tinggal kita masukin nih infinite-nya ke sebelah sini.
Jadi kurang lebih yang atas akan sama dengan 0 ya kan, bagian bawah sini ini ada 1, ini akan jadi 0 juga, ini 1, ini 0, ini 0 ya kurang lebih, sehingga nanti initial value-nya akan ya seperti ini ya, 0 per 1 kali 1, 0 per 1 atau sama dengan 0. Nah, untuk final value-nya itu sama aja, SHS juga, tapi sekarang limitnya adalah limit menuju 0. Jadi tinggal kita masukkan S-nya menuju 0 ke sini. Jadi kan kita peroleh 0 per ini 0 tambah 3 ya, kemudian dikalikan dengan 0 tambah 0 tambah 25 seperti ini. Jadi sama aja, nanti hasil akhirnya adalah 0. Seperti itu ya untuk initial dan final value. Nah, kemudian tugas yang nomor 3 nih, kalian coba cari transformasi Laplace dari ketiga fungsi ini. Nah, yang fungsi-fungsi ini bisa kalian manfaatkan juga sifat-sifat transformasi Laplace yang ada di tabel sebelumnya tadi ya, di 2 tabel sebelumnya. Kemudian yang ini juga kalian coba cari juga nih untuk inisial dan juga final value-nya. Silahkan nanti dikumpulkan di Spada. Untuk video selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan lanjut di video yang terakhir. Jadi untuk yang kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.